Iya, aku sangat terhina. Ucapan itu aku pasti balas mereka. Hai Besti, edisi kali ini lebih menarik loh karena kedatangan tokoh legend. Silakan teman-teman, tonton hingga selesai. Pagi yang cerah mewarnai sekolah dasar. Namun di balik kecerahan itu, tidak semua anak menyambut ceria. Terlihat di sudut sekolah, seorang anak sedang menyendiri, menjauh dari teman-teman. Apa sih mereka? Mereka senang sekali menyakitiku. Rupanya ia si Engeng, bocah kecil berkepribadian sangat cengeng. Kalau dipanggil hanya sebutan keong, tidak apa-apa aku. Tapi mereka kasih nama aku tambahan keong racun. Dalam duka dan kesedihan Engeng, rupanya hantu buku mulai mendekat. Dan sepertinya ia sedang berupaya untuk masuk ke persoalan Engeng dengan cara merasupi alam pikir. Hei, Kosmos Keong, jangan mau disebut racun. Itu kejahatan mental. Kau seharusnya berontak dan luapkan amarahmu, karena mereka sudah sangat keterlaluan. Dalam renungan dan tatapan kosong, rupanya hasutan hantu buku mempertajam kekecewaan Engeng yang membuat jiwanya semakin labil. Iya, aku
sangat terhina. Ucapan itu aku tidak terima. Awas kalau kalian aku pasti balas mereka. Seketika itu, Engeng seperti orang yang sedang kerasupan. Bagus! Bagus! Kosmos racun! Ketidakstabilan jiwa Engeng rupanya mengantarkan frekuensi energi rasa ke buku ajaib atau Jabu. Dan dalam keresahan itu, Jabu lekas dan bergegas untuk mencari tahu hingga menemui Engeng. Ya ampun, aku harus cari tahu ada apa dengan hap. Ya ampun, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Engeng? Aku harus cari tahu. Hap? Hei, Jabu. Aku kesal. Jabu. wahai Engeng, sahabatku. Apa yang terjadi padamu hingga kamu tampak gelisah? Tidakkah kamu sebaiknya bercerita kepadaku? Mereka Jabu. Hei Engeng, kenapa kamu? Lihat aku. Dalam percakapan itu, rupanya Engeng hanya penuh tatapan kosong. Dan apa yang dipertanyakan oleh Jabu bagai hembusan angin berlalu. Namun Jabu tetap berupaya untuk Wahai sobatku Engeng, lihatlah aku. Dan apakah pertanyaanku salah? Bukan. Tapi belumlah selesai Engeng bicara, tiba-tiba hantu buku memotong pembicaraan untuk selalu tetap menghasut dengan merasupi alam pikir Engeng. Hei, Kosmos Keong, teman sejagatku, bertahanlah dengan apa yang kau rasakan, dan tak ada jalan lain kecuali marah. Hanya dengan cara itu kau menjadi anak
Super. Lupakan buku legend itu. Kau harus hancurkan mereka yang sudah menghinamu. Hayo Engeng, lakukanlah. Mendengar perkataan hantu buku yang terlalu hebat menghasut Engeng, seketika itu pula Jabu langsung menegur hantu buku agar lekas menjauh dari Engeng. Wahai hantu buku, berhentilah kau mengganggu anak ini. Dan pergilah, karena di sini ada aku. Apa? Hei, buku legend bau. Dalam kehidupan ini sudah tugasku meracuni anak-anak di muka bumi. Ekspresi buku hantu yang sangat jahat dan menakutkan membuat Jabu tidak bisa berdiam diri. Ia pun dengan segera menegur buku hantu itu dengan penuh kehati-hatian. Kamu benar, akan tetapi ketika anak-anak masih bersamaku, jangan berharap kamu berhasil. Tapi Jabu, iya, mereka bilang aku racun. Jadi, kata itu yang membuat kamu galau. Engeng, sobatku, sekilas kata racun itu memang sangat menyakitkan. Akan tetapi, ketika kita sadar atas ilmu pengetahuan tentang kata itu, mungkin kamu tidak terlalu kecewa. Maksudnya apa? Jabu? Begini Engeng, di dalam ilmu kedokteran, beberapa racun dapat dijadikan obat. Artinya, kata racun itu tidak selalu buruk sepanjang digunakan ke hal-hal yang tepat guna. Iya, Jabu. Bagaimana Engeng? Sepertinya kamu sudah lebih baik saat ini. Terima kasih ya. Melihat Jabu berhasil menyadarkan Engeng, hantu buku itu pergi dengan mengeluh. Walah, wayang kekek legend itu membuat aku tak berguna lagi. Aku harus pergi. Demikianlah kisah ini, bahwasanya ketika seorang anak atau siapapun yang memiliki keterbatasan pengetahuan sering sekali terjerumus oleh kata-kata yang menyakitkan.
Untuk itu, jangan pernah malu untuk bertanya. Dan teruslah belajar. Belajar, belajar. Dengan banyak bertanya, artinya kita banyak belajar. Oke, dadah. Kelanjutan cerita ini akan lebih menarik serta banyak keseruan lainnya lagi loh. Nah, Besti, agar tidak terlewati film-film lainnya, kalian bisa subscribe dan isi kolom komentar ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah! Jauh melihat ke belakang, peradaban umat manusia. Buku merupakan jendela budaya yang mengungkap dengan segala misteri pada setiap baitnya, hingga dapat dikonsumsi generasi hari ini dan selanjutnya. Kini teknologi turut membantu dalam kelestariannya. Akan tetapi butuh inovasi dalam mengkomunikasikannya. Sudah, kau genosida hidroponik. Sesama pestisida. Para pemikir, sudah tidak penting sang eksemplar topeng kertas.